Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus, bukalah telinga dan mata hati kami, agar kami dapat mendengar dan memahami perkataan-Mu dan melakukan kehendak-Mu. Cerahkan pikiran dan pemahaman kami tentang terang pengetahuan-Mu, sehingga kami tidak hanya mendengarkan sabda-Mu, tetapi juga melaksanakannya. Dan semoga semuanya bisa menjadi jalan untuk pertobatan, pencerahan, dan pengudusan bagi kami, serta untuk keselamatan jiwa kami. Amin. Sekali peristiwa, Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan, dan ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya, dan sama sekali tidak menyakitinya. Dan semua orang takjub, lalu berkata seorang kepada yang lain, katanya, "Alangkah hebatnya perkataan ini, sebab dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberi perintah kepada roh-roh jahat, dan mereka pun keluar. Dan tersebarlah berita tentang dia kemana-mana di daerah itu." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, ketika kita menyaksikan suatu pertunjukan atau penampilan yang luar biasa, ekspektasi diri, biasanya spontan kita akan berdecak kagum. Begitu pula dalam sebuah pertandingan, tidak jarang kita akan dibuat terkesima oleh mereka yang semula tidak diperhitungkan, namun mampu mengalahkan unggulan dan bahkan menjadi juara. Rasa takjub dan kagum yang demikian mungkin tepat untuk menggambarkan apa yang dirasakan oleh orang-orang Kapernaum ketika bertemu dengan Yesus, sosok orang biasa yang saat itu tidak mereka kenali dan tidak mereka perhitungkan. Saudara-saudariku yang dicintai oleh Tuhan, perikop Injil yang kita renungkan pada hari ini mengisahkan tentang karya Yesus selama sehari di Kapernaum, sebuah kota di pantai utara Danau Galilea. Dengan mengambil konteks hari Sabat, penginjil Lukas melukiskan bagaimana Yesus berkhotbah dengan penuh wibawa di dalam rumah ibadat. Orang-orang yang mendengar pengajarannya pun takjub dan berdecak kagum, sebab perkataan Yesus penuh dengan kuasa. Di saat yang sama, Yesus juga mengusir setan yang merasuki seseorang. Uniknya, setan tersebut justru mengenal Yesus sebagai yang kudus dari Allah. Sementara orang-orang yang hadir di tempat itu tidak,
Hal ini disebabkan karena mereka hanya tinggal pada rasa takjub dan kagum. Memang penginjil Lukas menekankan bahwa kabar tentang Yesus tersiar ke banyak tempat. Walaupun begitu, nyatanya rasa takjub dan kagum itu belum mampu mengantar mereka kepada iman akan Yesus. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, melalui perikop Injil yang kita renungkan pada hari ini, kita kembali disadarkan tentang apa artinya percaya kepada Yesus. Menjadi orang Kristiani sebenarnya bukanlah sebuah eksklusivitas, sebab kecintaan dan kekaguman terhadap suatu agama saja tidaklah cukup. Sebagai para pengikut Kristus, kita juga dituntut untuk membangun dunia menjadi lebih baik dengan semangat belas kasih yang selalu diajarkan oleh Yesus kepada kita. Maka dari itu, janganlah kita hanya tinggal pada kekaguman akan ajaran kasih-Nya saja, tetapi marilah kita juga menjadi penyalur dan penyebar ajaran kasih itu dimanapun kita berada. Semoga Ya Allah yang Maha Baik, maafkanlah kami bila kami masih sering tinggal pada rasa kagum akan sosok Yesus saja. Bantulah kami agar kami mampu melampaui rasa kagum itu untuk lebih beriman penuh kepadanya. Semoga di hari-hari yang akan datang kami juga mampu menjadi saksi Injil-Mu untuk sesama kami. Ini semua kami mohon dengan perantaran Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus. Pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan,
bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.